Judulnya itu sebagaimana kamu berlaku, sebagaimana kamu berbuat, sebagaimana kamu memperlakukan, kamu pun akan diperlakukan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Dan ini masuk dalam masalah dosa besarnya adalah melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, terutama sesama muslim. Tentu di dalam Islam seperti biasa saya jelaskan kronologis terlebih dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum muslimin dengan menjadikan mereka umat yang terakhir, menjadi pengikut Nabi yang terakhir, sampai-sampai semua umat-umat sebelum kita cemburu dan mereka berharap menjadi bagian daripada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi bagian dari kalian. Karena memang kita umat yang memiliki kelebihan. Ya, Nabi kita adalah Nabi penutup semua Nabi. Kita pun menjadi umat pengikutnya, berarti umat yang terbaik. Dan juga kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat sebelum kita. Begitu pula Nabi SAW akan masuk surga sebelum Nabi-Nabi yang lainnya. Beliau bersabda dalam hadis Bukhari, surga diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelumku, sebelum aku masuk, dan diharamkan bagi umat-umat sebelumku, sebelum umatku masuk. Jadi fadilah sangat banyak sekali. Dan karunia Allah SWT kepada umat ini tidak terhitung. Ada sebuah kaidah sederhana, kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak, kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwat dan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar. Ada orang punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, saya katakan doain supaya dia tambah gagah, yang satunya tambah cantik. Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari antum kalau belum tahu? Antum akan mengatakan, untuk apa Ustaz? Orang sudah kaya didoain supaya kaya lagi untuk apa? Bukan lebih baik orang miskin yang didoain? Atau orang gagah dan cantik, atau orang yang pintar, bukankah lebih baik orang bodoh yang didoain supaya pintar? Atau ya orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain dan doa sama Allah supaya jadi gagah dan cantik? Maka saya katakan memang boleh saja. Orang yang jelek diminta jadi gagah, orang yang miskin jadi kaya, bisa saja. Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi. Sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, kalau seandainya seseorang mendoakan ya, saudaranya muslim apa saja kebaikan, ya Allah berkahi kekayaannya, ya Allah berkahi kegagahannya, kecantikannya, kepintarannya, tambahkan buat dia ya Allah, maka malaikat di atas kepalanya berkata, walaka mithluhu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang, tapi kita malah mendoakan kebaikan. Ternyata itu kata kuncinya agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik, jangan malah hasud, jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan. Tidak, doain dia, gitu kan? Doain dia. Begitu pula sebaliknya, jangan doain orang keburukan. Benci dengan tetangga, ya Allah matikan. Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Walaka mithluhu, walaka mithluhu, kau dapat sama, kau dapat sama, gitu kan? Loh iya, bisa dia mati duluan sebelum tetangganya, kan gitu. Jangan doain keburukan orang lain. Dan dalam Islam selalu disuruh hati kita bersih, selalu niat yang baik lah ya, enak saja hidupnya. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, lalu kita doakan untuk dia kehancuran, ghibah, fitnah, ngambil hak kita, ya Allah matikan dia, putuskan urat sarafnya. Apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil, bolehkah? Dia terzalimi, boleh. Tapi pada saat orang itu Allah berikan betul, diputus urat sarafnya, Allah matikan, udah selesai, terbalaskan jengkelnya dia. Baik, setelah itu kita dapat apa? Enggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita katakan, ya Allah berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu ya Allah dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? Gitu kan? Jadi selalu pintunya kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain.